Ya, salah satu agenda prioritas dalam G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun ini adalah perpajakan internasional atau international taxation. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Bapak Mekar Satria Utama, selaku Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak. Halo, selamat pagi Pak Totok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Farhanisa, Alhamdulillah kabar kami baik-baik saja, terima kasih. Baik, Pak Toto, ini Finance Track pada KTT G20 akan membawa isu pajak global. Nah, kemudian bagaimana nih Pak Toto agar nantinya aturan ini dapat dipahami oleh perusahaan multinasional dengan lebih mudah? Oke, baik Mbak Farhan, jadi ini kan memang kesepakatan global ya. Jadi, dalam setiap dokumen yang sudah disepakati, terakhir kan kita di bulan Oktober revisi yang terakhir ya. Nanti dalam pembahasan materi, baik pilar 1 dan pilar 2, ini terkait dengan internasional tax ya. Itu kita gunakan untuk digital ekonomi, dan itu juga nanti akan melalui tahapan konsultasi publik. Nah, tahapan ini kita maksudkan untuk meminta masukan dan saran dari perspektif pihak-pihak di luar otoritas pajak negara atau jurisdiksi anggota OECD atau G20 di framework on BEPS. Nah, kemudian lebih lanjut nanti untuk pembahasannya, pemberlakuannya pilar 1 dan pilar 2 untuk di Indonesia sendiri, kita akan melakukan amendement terhadap domestic regulation. Jadi ketentuan domestik juga kita akan lakukan perubahan. Nah, di dalam proses perubahan tersebut kita akan melalui proses dengan pendapat dari stakeholder, sehingga nanti ketentuan domestik yang akan dihasilkan akan lebih mudah diimplementasikan. Nah, dengan tahapan itu, artinya ada diskusi publik juga dengan para stakeholder. Kami harapkan pemahaman itu jadi akan lebih mudah dipahami sebelum regulasinya tersebut betul-betul kita terbitkan. Demikian, Bapak. Oke, lalu Pak Toto, terkait hal ini siapa saja yang kemudian akan menjadi subjek pajak dan tentunya bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa tingkat kepatuhannya ini bisa dijaga karena ini merupakan salah satu faktor kunci begitu yang sangat krusial, Pak Toto. Betul sekali, memang itu salah satu isu yang selalu kita bahas. Nah, yang termasuk di dalam ruang lingkup, terutama untuk pilar 1, itu adalah yang terkait dengan amount A. Yang dimaksud di sini memang sudah disepakati, artinya adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang tingkat penghasilannya di atas 20 miliar euro dan tingkat profitnya itu di atas 10%. Ketentuan untuk pilar 2 ini sedikit berbeda, akan dikenakan kepada grup perusahaan multinasional juga, namun yang memiliki peredaran usaha konsolidasi itu minimal 750 juta euro dalam 2 tahun. Dia memiliki penghasilan di atas 750 juta tersebut di dalam 4 tahun terakhir. Untuk entitas-entitas yang dikecualikan juga ada untuk ketentuan GLOBE atau pilar 2, yaitu nanti instansi pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-profit, dana pensiun, dana investasi yang merupakan ultimate parent entity juga nanti akan dikecualikan. Nah, untuk pengawasan tingkat kepatuhan subjek pajak, dilakukan melalui mekanisme pertukaran informasi, exchange of information. Dengan demikian nanti Indonesia tetap akan dapat memperoleh informasi mengenai anggota-anggota grup perusahaan multinasional tersebut yang berlokasi di luar negeri. Khusus untuk pilar 1, tadi pilar 2 ya, cara lainnya adalah melalui mekanisme tax certainty. Ini juga sudah dibahas di dalam amount A. Yang diarahkan nantinya tax certainty ini tidak hanya untuk mengantisipasi bila terjadi persengketaan dalam penetapannya, namun juga akan diatur suatu mekanisme untuk memastikan kepatuhan ini ke depan dalam bentuk early tax certainty. Ada semacam agreement yang akan mengikat perusahaan-perusahaan multinasional ini dengan berbagai otoritas pajak atau yurisdiksi yang menjadi stakeholder. Jadi ada beberapa tahapan untuk memastikan bahwa tingkat kepatuhan tersebut bisa terjadi, baik yang terkait dengan pilar 1 dan kemudian untuk yang GLOBE di pilar 2-nya. Oke, berarti ada 2 pilar dan juga ada beberapa tahapan begitu ya Pak Toto yang memang masing-masing dilakukan. Pilar itu nanti akan ada mekanismenya sendiri-sendiri untuk memastikan hal tersebut. Oke, berarti akan berbeda menyesuaikan dengan pilarnya begitu, dengan perusahaan multinasionalnya juga begitu nanti Pak Totok ya. Oke, selanjutnya Pak Totok ini berbicara mengenai perusahaan multinasional, kita tahu ada banyak sekali perusahaan teknologi atau digital. Ini terkait dengan yang tadi di awal Pak Totok sempat sampaikan, digital taxation, ini perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Nah, sejauh ini Pak Totok, berapa besar sebenarnya Pak potensi pajak yang kemudian bisa diterima oleh negara dari perusahaan teknologi ini? Oke,
Saya koreksi sedikit nih, Pak. Jadi kesepakatan terakhir kita tidak lagi khusus untuk perusahaan-perusahaan digital, tetapi memang tadi seperti sudah saya sampaikan, pilar 1 ditujukan kepada perusahaan multinasional yang omsetnya di atas 20 miliar euro dan keuntungannya di atas 10%. Jadi bisa saja perusahaan-perusahaan digital, tapi juga bisa perusahaan-perusahaan non-digital. Nah, untuk potensi, saat ini memang masih dalam proses kita untuk menghitung. Angkanya masih sangat tergantung dari penentuan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan menjadi bagian dari pilar 1, itu kita masih menunggu dari pembahasan di Inclusive Framework on BEPS. Dan juga terkait dengan pilar 2 juga nanti kita sedang menunggu bagaimana batasan. Jadi yang kita sudah ketahui adalah kira-kira untuk pilar 1 tadi, di atas 20 miliar euro keuntungan dan di atas 10% profitnya. Dan pilar 2 tadi yang rata-rata dalam 2 tahun, per 4 tahun itu dia mempunyai keuntungan di atas 750 juta euro. Namun bagaimana penentuan masing-masing perusahaan secara spesifik itu belum ditentukan. Sehingga kami memang masih menghitung dan menunggu data-data dan informasi lebih lanjut. Perusahaan-perusahaan mana saja? Sebagai gambaran memang pilar 1 disebutkan kurang lebih 100 sampai dengan 120 multinasional enterprise yang akan menjadi subjek pajaknya. Oke. Baik, berarti memang masih menunggu begitu ya Pak, dan masih dikaji lagi begitu ya untuk kemudian bisa mencapai akhir atau kesimpulan dan keputusannya menjadi seperti apa begitu ya. Lalu Pak Toto, ini kan international taxation, pajak global, ini menjadi kesepakatan 137 negara yang kita tahu berbeda-beda begitu penerimaan pajaknya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa ada keadilan nih Pak dalam penerimaan pajak tersebut, utamanya bagi negara pasar? Ya, ini hal yang memang menarik, terutama bagi kita, karena kita memang masuk sebagai negara pasar sebenarnya. Ya. Jadi untuk pembahasan kesepakatan global, nanti memang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, akan melibatkan berbagai jurisdiksi stakeholder dalam posisinya masing-masing. Termasuk di dalamnya kita yang jurisdiksi pasar, yang tentunya dalam pembahasan akan bisa menyuarakan kepentingan kita. Di dalam pilar 2 juga pengenaan tarif pajak minimum sebesar 15%. Ini nanti akan menghilangkan pemberian fasilitas pajak yang berlebihan. Yang kita tahu kadang-kadang ada beberapa low tax jurisdiction. Nah, dengan adanya penerapan global minimum tax 15% di dalam pilar 2, kita harapkan nanti akan memberikan level of playing field yang sama untuk semua negara atau jurisdiksi. Jadi posisi tersebut sudah bisa di-cover di dalam mekanisme yang akan kita kesepakati bersama-sama nanti. Oke, baik. Terakhir Pak Toto, ini dengan adanya aturan baru reformasi pajak G20 lewat 2 pilar yang kita bahas hari ini, bagaimana kemudian nasib negara-negara tax havens Pak, yang memang kita tahu bahwa tingkat penerimaan pajaknya itu sangat-sangat rendah begitu? Oke, ya ini jadi salah satu impact juga nanti terhadap Indonesia. Jadi Mbak Farah, di dalam ketentuan pilar 2 yang nanti akan memperlakukan pengenaan tarif pajak minimum, tentu saja akan memberikan dampak secara langsung terhadap low tax jurisdictions yang kita ketahui memberikan fasilitas perpajakan berupa pengenaan pajak penghasilan efektif atau efeknya itu di bawah 15%. Bagaimana negara atau jurisdiksi yang termasuk dalam kategori low tax jurisdiction akan berposisi terhadap pemberlakuan pilar 2 nantinya akan sangat tergantung pada pengaturan domestik atas pemberlakuan pilar 2 tersebut, dan juga bagaimana perubahan-perubahan ketentuan domestik yang akan terdampak untuk pemberlakuan pilar 2 di negara atau jurisdiksi tersebut. Jadi efeknya memang kita melihat bagaimana respon dari masing-masing negara. Tapi secara umum tadi sudah saya sampaikan, pemberian global minimum tax 15% ini memang memberikan semacam batasan. Memang harapannya 15% ini seluruh perusahaan multinasional jangan lagi atau tidak bisa lagi lari-lari kepada negara-negara yang memberikan low tax rates kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya 15% ini, hal tersebut akan memberikan batasan minimum sebesar tersebut. Dan bagaimana nanti kita terhadap negara-negara tersebut, nanti kita akan lihat bagaimana mereka akan menerapkan di dalam domestic regulation-nya. Demikian Mbak Farah. Baik. Terima kasih Pak Toto, selaku Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Today. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih kembali. Salam sehat.